Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, kami selaku panitia dari Festival Anak Soleh PAS 2025 akan menampilkan teknik pelaksanaan lomba IMU, yakni Irada Mathematics Olympiad, yang menjadi bagian dari lomba FAS. Nah, saya selaku panitia IMU izin menyampaikan bahwa pada technical meeting kali ini akan ada pembacaan petunjuk teknis seperti rundown lomba dan nantinya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pada pembacaan petunjuk teknis pelaksanaan lomba IMU yang akan dilaksanakan pada minggu depan ya, tanggal 22 Februari. Dan akan disampaikan oleh Ustazah Fifa. Monggo Ustazah Fifa. Baik, terima kasih Ustazah Wanda, Mama, Ayah, Ibu Guru Pendamping. Perkenalkan, saya Ustazah Viva. Saya akan menjelaskan mengenai petunjuk teknis atau juknis yang harus dipahami saat melaksanakan lomba IMU. Saya share screen dulu sebentar. Kelihatan, Ustazah? Sudah terlihat, Bos. Oke. Saya mulai petunjuk atau ketentuan IMU FAS 2025. Yang pertama adalah mengenai peserta IMU. Jadi peserta IMU yang bisa mengikuti lomba IMU di FAS 2025 adalah pelajar TK yang sudah melakukan pendaftaran FAS 2025. Jadi ini mah boleh TKA maupun TKB dan sudah terdaftar di FAS 2025. Yang kedua yaitu cakupan materi Lomba IMO FAS 2025, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan. Kami hanya membatasi pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan saja. Yang kedua ada logical thinking, yang ketiga ada pola bilangan, dan yang keempat geometri. Nah, yang ketiga saat pelaksanaan lomba IMUFAS nanti tanggal 22 Februari, Ananda dimohon membawa pensil, penghapus, dan papan dada. Tidak diperkenankan membawa alat bantu hitung dalam bentuk apapun. Yang keempat, kompetisi IMUFAS 2025 nanti terdiri dari dua babak, yaitu babak pertama, babak penyisian, dan babak kedua adalah babak final. Nantinya eh, peserta IMU akan merebutkan juara satu, juara dua, dan juara tiga, serta harapan satu, harapan dua, dan harapan tiga. Nah, penentuan urutan juara diambil berdasarkan nilai tertinggi dari akumulasi dua babak di babak final, yaitu babak eksplorasi dan babak cerdas cermat yang akan saya bahas lebih rinci di slide berikutnya. Kemudian juara IMO urutan dari juara satu sampai harapan 3 akan diumumkan pada awarding FAS 2025 pada Minggu 23 Februari 2025. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai babak penyisian IMO FAS 2025. Babak pertama itu penyisian. Nah, babak penyisian nanti anak-anak akan diberikan soal berupa paper test. Nah, soalnya ini mah ada 20 soal yang harus dikerjakan atau diselesaikan dalam waktu 60 menit. Dengan keterangan soalnya, 18 itu berupa soal pilihan ganda, pilihannya ada A, B, dan C. Kemudian Ananda nanti dipersilakan memberi tanda silang di jawaban yang dikira benar.
Kemudian dua soal sisanya itu berupa isian singkat. Adapun ketentuan skor dari soal di babak penyisian adalah sebagai berikut, yaitu untuk pilihan ganda, jika Ananda menjawab benar akan mendapatkan skor 1, dan jika salah atau tidak diisi tidak ada pengurangan poin apapun atau 0. Dan untuk isian singkat, jika nanti Ananda menjawab benar, poinnya atau skornya 2, dan jika salah atau tidak diisi juga sama, tidak ada pengurangan poin atau skor. Nanti di babak penyisihan ini akan diambil 6 peserta dengan skor tertinggi untuk melaju ke babak final dan merebutkan juara 1, juara 2, juara 3, serta harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Kemudian, untuk Ananda yang lolos ke babak final, saya akan jelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di babak final. Nanti di babak final ini mah ada dua babak yang harus dilalui oleh finalis, yaitu ada sesi 1, yaitu eksplorasi, dan sesi 2, yaitu cerdas cermat. Nah, sesi 1 ini nanti Ananda akan diajak untuk eksplorasi di 3 pos, bukan paper test, tapi seperti kita kemas seperti permainan, tapi yang berhubungan dengan matematik. Kemudian di sesi 2 nanti Ananda akan melakukan cerdas cermat yang peraturannya akan dijelaskan ke Ananda waktu babak tersebut. Berikut saya sampaikan rundown IMOFAS 2025. Mohon perhatiannya dan mohon eh, dicatat apabila perlu biar tidak terlewat. Untuk registrasi peserta nanti 6.30 sampai 7.15. Nanti Ananda akan diarahkan sesuai bidang lomba untuk mengikuti pembukaan dan pengkondisian siswa. Kemudian saat memasuki ruangan, orang tua dipersilakan menunggu di tempat yang disediakan oleh panitia. Nanti panitia akan menggiring atau mendampingi Ananda untuk masuk ke ruang lomba. Kemudian babak penyisihannya akan dilaksanakan pada pukul 8 sampai pukul 9, 60 menit. Kemudian pada pukul 10.30 sampai 10.45 kami akan mengumumkan peserta yang lolos menjadi finalis IMOFAS 2025. Kemudian nanti 10.45 kami akan melakukan pengundian finalis di ruang lomba. Nanti akan dijelaskan lebih rinci waktu pengundian. Setelah itu 10.45 sampai 11.00 pengkondisian siswa dan untuk memasuki final IMO. Kemudian pelaksanaan babak final adalah antara jam 11 sampai jam 1. Dan pengumumannya nanti Minggu 23 Februari 2025. Oh iya Mas, sebelum saya serahkan ke Ustazah Wanda, sebelum ditutup, untuk babak penyisian ini, saya tekankan tadi kan waktu Ananda memasuki ruang lomba akan dibimbing oleh panitia. Saat penjemputan atau selesai lomba, kami akan menjaga Ananda di kelas. Jadi, Bapak, guru pendamping, mohon bantuannya menjemput di ruang kelas agar kami tidak ada, maksudnya tidak muncul masalah, meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, entah nanti kebingungan mencari orang tua atau wali, atau bingung mencari guru pendampingnya, takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, jadinya untuk penjemputannya nanti kami akan infokan di grup agar masuk atau menjemput di ruang kelas lomba. Seperti itu mengenai juknis maupun rundown untuk IMOFAS 2025. Untuk selanjutnya akan masuk ke babak pertanyaan. Saya kembalikan ke Ustazah Wan.
Oke, terima kasih Ustazah Viva atas penyampaian juknis rundown terkait lomba IMO 2025. Eh, Sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Bisa disampaikan, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Jangan-jangan sudah jelas ya sama Mada ya? Sudah jelas. Sudah jelas semua? Mohon Untuk kalau bertanya bertanya, bisa dinyalakan videonya mah biar kita bisa bertatap muka. ini Habis ada itu yang ada yang bertanya? bertanya di kolom chat us. Nanti bisa langsung on mic kalau mau bertanya sambil Nah, gitu. menyebutkan. Nah, Ya. cantik mah. Bisa on mic dan menyebutkan nama serta lembaganya. Monggo, Ma. Ini yang di chat ada yang bertanya, Us. Untuk kecepatan waktu, apakah diperhitungkan Us jika ada dua anak dengan skor yang sama? Baik, terima kasih pertanyaannya dari pendamping Muhammad Yusuf. Nah, untuk kecepatan waktu eh, tidak diperhitungkan, Ma. Jadi kita melihat dari hasil skor yang diperoleh Ananda waktu pengerjaan. Jadi kami tidak menghitung skor kecepatan, apakah ini cepat, apakah ini lambat. Jadinya kami hanya melihat melalui hasil paper test skor yang didapat Ananda. Gitu. Pripun, Mama Muhammad Yusuf? Apa sudah jelas? Untuk pendamping Muhammad Yusuf, jadi tidak memperhitungkan waktu. Enak bertanya, oh ya Ustazah ya. Oke, tatap Monggo muka Mas, langsung. biar kita bisa berbicara tektokan. Oke. Assalamualaikum Us, dari Waalaikumsalam. pendampingnya anak Fania. Nggih, monggo Bapak Ini dari Ananda Fania. ya, ini di materi lomba itu kan disampaikan ada logical thinking, pola bilangan, geometri. Nah, ini kalau penjelasan pengurahan mungkin sudah ada gambaran saya. Untuk tiga hal itu tadi mohon diinfo yang model kayak gimana dimaksud logical thinking itu ya. Apakah kayak tes misalnya tes apa ya, kayak tes IQ atau apa kalau kita biasa tes itu atau yang model sederhana atau gimana gitu, Us. Oke, terima kasih Ayah dari Ananda Fania untuk pertanyaannya. Jadi untuk cakupan materi yang akan dikeluarkan saat babak soal yang dikeluarkan untuk babak penyisian maupun final, kami sudah menyesuaikan dengan tingkat kemampuan anak TK, Pak. Jadi misalkan untuk logical thinking atau penalaran. Jadi nanti seperti penjumlahan pengurangan cuma nanti dimodifikasi sehingga nanti anak-anak bisa melakukan tahap penalaran lebih tinggi. Jadi tidak serupa dengan soal yang biasa. Misalkan kayak soal kayak gitulah. Maksudnya tidak ada tahapannya penalaran, tapi tingkatannya setara dengan kemampuan anak TK. Dan kalaupun misalnya kayak geometri, geometri bukan kok menghitung volume atau luas permukaan, bukan seperti itu. Tapi disesuaikan kembali lagi ke anak TK. Mungkin hanya sekedar pengenalan mengenai bentuk bangun ruang, bentuk bangun datar itu seperti apa. Dan mungkin kalau detailnya kami tidak bisa menyampaikan kepada semuanya, tapi mohon kepercayaan bahwa nanti untuk tingkat kesulitan dari soal yang akan diberikan nanti sudah kami sesuaikan dengan kemampuan atau kompetisi untuk anak TK. Seperti itu, Bapak. Ayah Fania, pripun?
Jadi mungkin tidak se-complicated kayak yang model MPD tingkat nasional atau standar itu ya. Jadi hanya misalnya kalau tadi untuk bangun ruang ya pengenalan atau misalnya dibentuk-bentuk kayak gitu ya. Ya, betul sekali Bapak, seperti itu. Dari saya sementara cukup, Us. Matur Oke, nuwun. Nun. Oke, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Untuk penjumlahan dan pengurangan, untuk angka dibatasi sampai di angka berapa ya Ustazah? Izin menjawab. Jadi untuk Wali Fatimah, untuk penjumlahan dan pengurangan ini dibatasi sampai angka 50 G, karena memang masih TK, jadi kita sesuaikan. Ngoten. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, saya bantu bacakan. Jika di 6 besar ada nilai yang sama, gimana menentukan 6 finalis tersebut? Baik, Oke. terima kasih. Saya mau menjawab. Ini pertanyaan dari mana ya, Ustazah? Dari TK Rere, walinya Rere. Oke, dari Ananda Rere untuk penentuan pemenang finalis juara satu, juara dua, juara tiga, harapan satu, harapan dua, dan harapan tiga. Pihak panitia sudah menyiapkan rubrik penilaian di mana di setiap pos baik itu di tahap eksplorasi maupun cerdas cermat, kami sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk bisa membedakan atau memberikan poin pembeda antara juara satu, juara dua, juara tiga, harapan satu, harapan dua, dan harapan tiga. Jadi setiap bagian atau tahap nanti yang diselesaikan oleh Ananda memiliki penilaian yang berbeda sesuai dengan rubrik yang disediakan oleh panitia. Seperti itu, Wali dari Ananda Rere. Pripun, sampun bisa difahami? Untuk itu Pak Pusada, bukan untuk yang masuk babak pengisian ke finalnya. Jika peringkat 7, 8, 9 mungkin ada nilai sama di 5, 6. Dari 5, 6, 7, 8, 9 itu nilai sama untuk menentukan 6 finalis itu dari mananya untuk masuk ke babak Oh, final. baik Pak, saya paham. Maksudnya di babak masuk ke babak final jika nanti urutan ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 itu sama. Bagaimana pihak panitia membedakan atau juri membedakan siapa yang berhak masuk gitu ya Pak ya? Ya, saya anggap gitu ya. Jadi untuk pembeda kami akan melihat di jawaban isian singkat yang diberikan oleh Ananda. Dan kalaupun misalkan nanti di babak yang pilihan ganda, nanti misalkan Ananda itu skornya sama. Nah, kita akan melihat di isian singkat. Isian singkat nanti kan ada dua, Pak. Jadi nanti pasti akan terlihat pembeda jawaban Ananda yang mendekati benar, yang benar atau tidak. Nanti akan terlihat di isian singkat tersebut. Jadi pembedanya ada di isian singkat untuk babak pengisian. Seperti itu, ayah dari Ananda Rere. Terima kasih Ustazah. Mohon maaf Oke, sebelumnya, sama-sama. Oke, apakah soal tahun kemarin ada nggak? Apakah boleh di-share gitu? soal tahun kemarin, saya diskusikan dulu dengan pihak dan tim yang lainnya, apakah diperbolehkan untuk di-share apa tidak. Nanti kalau diperkenankan dan sama dengan bidang lomba yang lain, kami akan share di grup IMU. Itu ya Pak ya. Terima kasih Ustazah atas Ya, pencerahannya. sami-sami. Ini ada pertanyaan lagi Us dari Anita Yulianti, Mama Anita. Apakah ada soal cerita Us? Izin bantu menjawab. eh ada soal cerita mah, tapi mungkin nanti akan kita minimalisir soal cerita karena
ini kan masih jenjang TK, jadi kita minimalisir ceritanya tidak sebegitu rumit bagi anak-anak. Jadi ngoten. Oke, berarti untuk membaca gitu kami tidak terlalu mendominasikan di situ, jadi mungkin anti simbol-simbol atau bentuk-bentuk gitu ya Us ya. Jadi tidak dominan baca terlalu banyak karena kami juga menyesuaikan masih ada yang TKA. Jadi khawatirnya juga kalau bacaan terlalu banyak pemahamannya nanti berpengaruh juga. Jadi kita minimalisir soal cerita. Ini ada pertanyaan lagi dari Zian. Oke, Assalamualaikum Us. Untuk pengumuman babak pengisian melalui apa nih Us? Mengingat jeda waktunya agak lama. Terima kasih. Sami-sami. Jadi pengumuman babak pengisian ini nanti akan kami tempel berupa hasil peringkat Read out. print out. Nanti kita tempel di papan pengumuman di lantai 1 sesuai rundown jamnya. Jadi nanti Bapak Ibu pendamping bisa melihat hasil peringkat Ananda di papan pengumuman. Ngoten. Sampun untuk Zian ya. Nanti juga akan kami share ke WA grup peserta Lomba Inovas 2025. Ini ada pertanyaan dari pendamping TK Mahkota. Apakah penjumlahan atau pengurangan ini berlapis, Us? Atau 2 angka saja ya? Misalnya kalau berlapis itu seperti 20 tambah 10 tambah 7. Atau 2 angka saja. Ngoten, Us. Baik, terima kasih buat pertanyaan dari TK Dian, Mahkota. Mali TK Mahkota. Oke. Hmm, saran saya untuk penjumlahan materi penjumlahan dan pengurangan ini, wali atau guru pendamping, guru bimbing bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, bisa dipersiapkan nanti pengurangan atau penjumlahan 2 bilangan atau pengurangan yang berlapis atau lebih dari 2. Jadi, mohon maaf kami tidak bisa mendetailkan bentuk berlapisnya seperti apa, apakah ada atau tidak. Jadi, alangkah baiknya jika nanti wali atau guru pembimbing bisa dipersiapkan Ananda dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari materi sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh panitia. Gitu ya, Ibu Guru wali dari TK Mahkota. Ngoten, pripun? Sampun nggih. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bisakah Ustazah untuk lembar soal jawaban anak nanti itu dibagikan saat setelah lomba dengan dititipkan sama guru pendamping atau untuk semua peserta nilainya di-share Ustazah? Jadi ada 2 pertanyaan. Untuk membagi soal dan nilainya peserta di-share. Mungkin Ustazah bisa bantu jawab yang pertanyaan pertama. Oke, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Untuk pembagian lembar soal atau lembar jawaban tidak bisa kami lakukan dikarenakan apa? Dikarenakan nanti waktu Ananda mengerjakan soal tersebut jawabannya ada di situ. Jadi panitia juga akan melakukan koreksi, juga akan melakukan penelitian dari lembar soal yang ada. Dan itu menjadi dokumen buat panitia nantinya untuk penentuan juara. Jadi untuk pembagian hasil dari itu tidak bisa dilakukan karena kami yang jawabannya itu di situ, bukan di lembar jawaban yang berbeda. Jadinya
Kalau bagian mohon maaf, kami tidak bisa melakukan sesuai dengan permintaan. Oke, Untuk rekan kedua, ya. halo. Tadi kan sudah disampaikan di juknis kalau jawabnya itu langsung di soal dengan menuliskan tanda silang. Nah, untuk pertanyaan kedua, nilainya apakah di-share us, apakah diumumkan? Nah, untuk nilai sesuai kebijakan panitia, kami tidak bisa mengumumkan untuk nilainya. Ada. Nah, iya. Oh, nggih. Jadi nilainya itu ada. Jadi nanti ada pengumuman nilai perolehan hasil. Ananda bisa menjawab di pilihan ganda berapa, isian berapa, nanti ada nilainya sesuai peringkat. Gitu. Ya, Ya. betul. Jadi betul dengan saudara Wanda. Nanti untuk hasil peringkat akan kami umumkan baik nanti berupa print out yang akan ditempel di papan pengumuman maupun di-share di grup WA IMO FAS 2025. eh, Peringkat dan nilai total dari hasil hasil dari Bapak penyisian itu. Nah, tujuannya kami evaluasi dari tahun kemarin biar nanti bisa dijadikan tolak ukur atau evaluasi buat Ananda agar bisa lebih baik lagi di lomba-lomba berikutnya dan lomba-lomba yang lain. Seperti itu, Pak. Bu, Di Bu. ngoten mawon. Untuk Wali Fatimah, Ananda Fatimah. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Wali Ananda Giandra. Apakah untuk penjumlahan dan pengurangan ini sampai 3 bilangan us, misal 7 dikurangi 4 dikurangi 1. Nah, ini tadi sudah disampaikan sama Ustazah Viva karena sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kita tidak bisa mendetailkan bentuk soalnya ini seperti apa. Apakah berlapis atau hanya 2 angka. Jadi nanti silahkan Mama dan Papa serta guru pendamping untuk menyiapkan sebaik mungkin Ananda untuk mengerjakan soal pengurangan dan penjumlahan yang memiliki batas angka sampai 50. Ngoten. Mohon izin bertanya, Us. Oke, monggo. Untuk pengambilan nomor pesertanya bagaimana? Pengambilan ruang peserta nanti langsung di meja registrasi saat registrasi. Ya, siap. Terima kasih. Oke, sami-sami. Selamat siang, Us. Selamat Ya, selamat siang. siang. Iya, saya izin bertanya. Iya, Halo, monggo. ya. Untuk materi soal ini kan terdiri dari empat empat topik ya. Nah, untuk saat untuk lombanya itu, apakah langsung soal itu dijadikan satu atau bagaimana? Iya, Mah. Jadi pertanyaannya itu soalnya dijadikan satu apa tidak ya? Karena Iya. tadi ada beberapa materi, 4 materi. Ya nanti dijadikan satu di babak penyisian, jadi 20 soal dengan 18 pilihan ganda dan 2 isian singkat. Wonten, Mak. Oh ya, baik. Terima kasih, Us. Oke, sami-sami, Mak. Izin menyampaikan pertanyaan lain di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk bertanya, Ustazah. Pengumuman pemenang final ini berarti diumumkan di hari Minggu ya, Us? Ye. Untuk Wali Abrisham dari TK PKPG, jadi untuk pengumuman juara pemenangnya,
Juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 itu nanti akan diumumkan di hari Minggu saat acara awarding. Nonton. Sampun nggih untuk Wali Ananda Abrisius. Untuk Wali Ananda Nur Miftahul Alawiyah, kalau kisi-kisinya belum dapat, kisi-kisi kan sudah kami share untuk materinya ada 4, yakni penjumlahan dan pengurangan, logical thinking, geometri, dan pola bilangan. Sudah ada dalam juknis. Nah, monggo yang mau bertanya bisa langsung on mic dan on cam dengan menyebutkan nama dan asal lembaga. Monggo Mas, kami tunggu. Monggo Mama, bertanya langsung, boten nopo-nopo, biar terdengar suaranya, Ma. Pak, untuk yang baru gabung, nanti hasil TM ini akan kami share linknya. Jadi nanti akan kami upload di YouTube, nanti akan kami share linknya. Jadi bisa menyimak dari awal tentang jadwal pelaksanaannya. Monggo, yang mau bertanya bisa langsung. Tidak. Monggo, Ma, langsung tidak apa-apa, Ma. Lah, lupa. Iki Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustazah, Monggo, Ma. mau tanya, besok menulis
namanya itu harus nama lengkap atau boleh nama panggilan saja, karena anak saya masih TKA. Baik, terima kasih buat pertanyaan dari anak wali dari Ananda. Siapa tadi ya? Aisyah. Aisyah. Nah, untuk penulisan nama yang di itu ya, Ma, yang di lembar soal Bapak penyisian, G. Nggih. Oke, jadi nanti ini sudah dirancang dari pihak panitia buat meminimalisir kesulitan membaca tulisan atau eh, bingung antara nama panggilan atau nama panjang. Dari tahun ke tahun, pihak panitia sudah menyiapkan sebuah cara dengan menempel atau staples langsung dari Kartu nama pendaftaran ke lembar soalnya. Jadinya langsung tahu gitu mah gak pakai Anda nanti di briefing nulisnya kayak gimana. Jadi untuk identitas nanti sudah jelas di lembar soalnya. Dibantu panitia nanti buat nyetaples antara identitas dengan lembar jawaban Ananda. Ngoten, Mama Aisyah. Nggih, Jadinya terima ngoten, kasih. sami-sami. Monggo Mama untuk pertanyaan selanjutnya. Monggo on mic seperti Mama Aisyah, suaranya indah sekali. Apa sudah sampun paham? Sudah jelas ya, Ma? Bismillah, Ustazah. Oke. Monggo, Ma. Oke. Ya, Dari saya dari pendamping Muhammad Yusuf Arsen. Oke, monggo Ya, disampaikan saya pertanyaannya. mau tanya untuk jamnya pengumuman finalis yang hari Minggu itu kira-kira jam berapa? Pemenang, pengumuman pemenangnya. Kan soalnya hari Minggu masih ada lomba-lomba yang lain ya. Ya, terus kira-kira maksudnya kalau datangnya itu harus dari awal atau boleh mendekati waktu pengumuman aja gitu. Terima kasih. Terima kasih buat pertanyaan dari Wali Anda Arsen. Untuk atau pemenang di hari Minggu, finalisnya itu datang jam berapa, terus harus harus dari awal atau tidak, nanti akan dijapri atau dicat oleh pihak panitia. Ananda finalis atau finalis yang masuk dalam IMUFAS 2025 itu datang pukul berapa. Soalnya insya Allah nanti pengumumannya siang Mas, setelah acara fashion show, lomba fashion show-nya. Jadi nanti untuk FGN-nya nanti akan kami chat ke finalis atau pemenang IMUFAS 2025. Ngoten Mama Arsen. Oke, terima kasih sudah jelas, Us. Oke, sami-sami Mama. Monggo Mama, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Us. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Saya wali murid dari Nusaibah Akila dari TK Muslimat Kedaton. Ini tadi kan saya baru masuk. Mungkin bisa diinfokan rundown-nya. Ini jadi start lombanya itu jam berapa, terus sampai jam berapa, atau kalau udah selesai boleh langsung keluar atau udah sepundi. Ngoten. Terima Oke, Ma. kasih. Baik. Baik, tadi kan sudah disampaikan untuk rundown-nya. eh peserta sudah bisa mulai registrasi pada pukul setengah 7 sampai 7.15. Untuk pengerjaan soal di babak penyisian dimulai pada pukul 8. Pengkondisian siswa kita mulai pukul 7.15 sampai 8. Selesai pengerjaan pukul 9 diharapkan eh, pendamping, mama, wali bisa menjemput Ananda di ruang lomba IMU agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi setelah lomba penyisian selesai, bisa dijemput di ruang kelasnya. Ngoten, Mama. Oke, terima kasih informasinya, Us. Oke, sami-sami. Monggo Mama, pertanyaan berikutnya. Ustazah, saya mau tanya lagi. Ini ada titipan dari Bu Guru. Oke,
Monggo Ya, tadi Pak disampaikan. ada teman saya, maksudnya dari tim kami di IMO itu ada satu nama itu terpisah di bawah gitu, nggak ikut urutannya dengan sekolah kami. Nanti apa namanya itu mempengaruhi nggak? Takutnya nanti gimana gitu. Jauh soalnya. Pendaftarannya Iya, berbeda, ngoten nggih pendaftarannya masuknya berbeda. nggih. Nggih. Mempengaruhi untuk apanya? Takutnya nanti apa namanya kan nama sekolahnya juga ditulisnya beda, nggak kayak teman-teman yang di atas yang jadi satu gitu loh. TK Nggak salah. Istakli ya? Ah, dalam Dari TK Istakli. TK Istiqlalia, Istakli. iya. Istiqlal ya. Ada nama Cantika itu nomor urut 100 sekian gitu. Sedangkan teman-teman yang lain tuh ada di 80 atau berapa gitu loh. Itu nggak ngaruh ya? Boten, tidak ada Oh, pengaruh Mas. Soalnya nanti kan identitas pokoknya nama Ananda sampun sesuai, tidak urut atau tidak urut sesuai dengan teman-temannya tidak apa-apa karena nanti oh. data nilai itu disesuaikan dengan hasil yang dikerjakan oleh Ananda. Ya, baik. Terima kasih, Us. Sami-sami Mama. Monggo, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Us. Mau tanya dari Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. pendampingan Anda Rafka. Mau tanya untuk pelaksanaan eh, lombanya ini jadwalnya itu tidak sama semua kan ya? Karena kan Ananda juga rencana mau daftarnya dua ISO dan IMO. Apakah itu nanti bentrok jadwalnya atau bagaimana? Nih, matur suwun. Oke, Ma. Matur nuwun atas pertanyaannya. Untuk lomba IMO dan ISO, insya Allah tidak bentrok. Lomba ISO dilaksanakan setelah lomba IMO, babak penyisian IMO. Jadi setelah mengerjakan IMO, nanti Ananda bisa langsung ke ruang lomba perlombaan ISO. Jadi nanti ada jeda 30 menit, Ma, biar buat istirahat setelah IMO dari 8 sampai 9, 9 sampai 9.30 jeda istirahat, baru 9.30 sampai 11, kisaran jam 11 itu pelaksanaan lomba ISO. Jadinya tidak bentrok antara IMO dan ISO. Dan gini Mama, kali ada yang sama, misalkan lomba IMO ternyata bareng sama lomba azan atau lomba lainnya misalkan. Selain ISO ya Ma ya, kalau lomba ISO jelas tidak bentrok. Untuk lomba lainnya jika bentrok, nanti bisa mengikuti IMO terlebih dahulu penyisihannya. Lalu kalau bentrok misalkan lomba azan ini harusnya urutan pertama Ustazah sama jamnya kayak pelaksanaan IMO. Berarti gimana? Nanti bisa menyusul Mas. Sudah koordinasi dengan tim yang lainnya. Nanti kalau sudah selesai di IMO baru pindah ke lomba yang satunya. Nanti tinggal konfirmasi akan dipanggil nomor Ananda lagi. Ngoten nggih Mama. Ngoten nggih Mama Rafka. Nggih, Bu, matur suwun. Ya, sami-sami. Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam. Tanya lagi ini. Ini berarti Tuh. Salam, mohon maaf. iya. Ini kok Keluar barusan dari terpental Nggih, keluar dari ruangan. dari Enggak, ruangan. enggak Us. Tadi kan sempat menyimak pertanyaan sebelumnya. Berarti ini satu peserta bisa mengikuti lebih dari satu lomba atau das pundi? Nggih, Mama. Jadi kalau mau mengikuti lomba lebih dari satu, monggo saged diperbolehkan. Oh, ngaten. Ini masih dibuka berarti nggih Nggih, Mama, pendaftaran. masih monggo. Karena ndak Ya. cuma diikutkan semuanya juga boleh, Ma. Boten. Nggih. Terima kasih informasinya, Us. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ketutup kayak. Sampun ada yang mau ditanyakan lagi, Pak, guru pendamping? Monggo Mama, kalau ada pertanyaan, kalau sudah difahami, Insya Allah sampun Us. Nanti ditunggu hasil resume yang dari awal tadi mawon kayaknya. oh ngoten nggih, nggih Ma. Gima, kalau sudah jelas, bisa di on cam semua, nggih, kita foto sebentar. Monggo Ma on cam. Monggo Mama Rita. Mama Akila, monggo. Monggo yang lain ditunggu. Yang lainnya,
Oh, nggih, Mah, mboten napa-napa. Sudah ya, berarti segini saja ya on cam. Banyak yang terpental, Ustazah. Iya. Oke. Oke, nggih. Satu senyum nggih. Satu, dua, tiga. Oke. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sampun. Eh, Oke, matur nuwun nggih Mama. Eh, jenengan saged lanjut buat aktivitas berikutnya. Terima kasih. Nanti akan kami share ulang hasil dari TM di grup lomba masing-masing. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Boleh live grup, live Zoom, monggo.